Unas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumbar Taufik dapat kembali berjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Unhas TV kembali menjadi lokasi kuliah lapangan mahasiswa. Kali ini sejumlah mahasiswa Universitas Cokroaminoto Makassar diajak menyelami langsung dunia produksi media, dari proses kreatif di balik layar hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana wirausaha. Unhas TV menerima kunjungan lapangan mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Cokroaminoto Makassar, Kamis 12 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktik lapangan dalam mata kuliah kewirausahaan lanjutan yang bertujuan mengasah keterampilan mahasiswa dalam melihat peluang usaha di era digital, khususnya dalam dunia media dan komunikasi. Kunjungan ini disambut langsung oleh tim redaksi Unhas TV yang memfasilitasi berbagai sesi interaktif, mulai dari pemaparan materi seputar produksi konten di sosial media, penulisan naskah, hingga pengenalan ruang dan fasilitas kerja di Unhas TV. Mahasiswa juga berkesempatan mempelajari langsung bagaimana proses produksi di balik layar, seperti pengambilan gambar untuk program podcast dan berita harian yang menjadi andalan Unhas TV. Dosen pendamping mata kuliah kewirausahaan lanjutan Dr. Andes Anwar Endre MM menyebut jika kunjungan ini sangatlah penting untuk menjembatani pemahaman mahasiswa antara teori yang dipelajari dan praktik nyata di industri. Kami berharap sebenarnya dari kunjungan ini adalah itu mereka mendapatkan apa yang saya sampaikan di teori di kampus di belakang meja itu, kemudian setelah dia melihatnya ternyata dia ingin mendapatkan bahwa betul apa yang disampaikan oleh Pak dosen kita, sehingga kemudian dia padukan antara apa yang didengar, kemudian apa yang dilihat, lalu kemudian setelah itu kemudian dia meramunya dalam sebuah skill, keterampilan yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi bekalnya nanti di masa yang akan datang. Melalui pendekatan yang aplikatif ini, mahasiswa diajak memahami bahwa di balik setiap tayangan media terdapat proses kreatif dan kerja tim yang sistematis, serta peluang usaha yang menjanjikan. Anwar juga menyoroti kecenderungan generasi muda saat ini dalam menggunakan media sosial yang menurutnya belum sepenuhnya dimanfaatkan secara produktif. Dirinya pun menekankan pentingnya membangun pola pikir yang tidak hanya terfokus pada pekerjaan formal, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan dunia kerja sendiri. Menurutnya, generasi muda perlu diarahkan menjadi pelaku usaha kreatif, bukan hanya pencari kerja konvensional. Anwar berharap kuliah lapangan ini dapat memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa tentang peran media kampus seperti Unhas TV yang tidak hanya menjadi ruang belajar jurnalistik, tetapi juga menjadi wadah inovasi yang membuka peluang baru di bidang komunikasi digital. Iva Syarahman, Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, mahasiswa Universitas Hasanuddin antusias mengikuti talk show kecerdasan buatan dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang digelar Unhas bersama perusahaan telekomunikasi M3. Kegiatan yang dinamakan Collaboration Talent Lab ini menghadirkan narasumber profesional di bidang komunikasi dan pemerintahan. Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan IM3 menyelenggarakan Collaboration Talent Lab di Arsyad Rashid Lecture Theater Kamis 12 Juni 2025. Kegiatan ini mengusung tema Level Up Skillmu di Bisnis, Career and Technology Talk dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa Universitas Hasanuddin dari berbagai jurusan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin M.Kes PhD SPBMK, menyebut jika kegiatan ini merupakan wadah bagi mahasiswa Unhas untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam persiapan dunia kerja ke depannya. Sementara, Head of Circle Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Indosat Oredo Hutchison Swandi Tijia mengatakan jika kegiatan ini untuk menambah wawasan terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence. Datang ini supaya kenapa? Supaya kita ingin memberikan knowledge kepada seluruh mahasiswa agar mereka lebih paham terkait dengan AI. Karena kenapa AI gitu ya? Karena kedepannya itu ini merupakan tantangan kerja bagi seluruh mahasiswa. Jadi ketika mereka itu bisa mewakili dan memahami apa itu AI, maka
ini akan menambah wawasan mereka lebih gampang nanti di luar, apakah mereka akan menjadi entrepreneur, apakah mereka akan mengejar karir, di depannya itu bisa dipergunakan. Nah, ini mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, ini bisa menambah wawasan para mahasiswa dan mahasiswi semuanya gitu. Talk show ini menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif dari kalangan profesional dan pemerintahan. Mereka antara lain, Director and Chief Financial Officer Indosat Wirada Hutchison, Nikki Lee, Head of Agency for Human Resource, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dr. Bonifasius Wahyu Pujianto Engineering, dan SFV Head of People and Cultural Indosat Wirada Hutchison, Lisa Konita. Sesi talk show ini membahas bagaimana penggunaan serta pemanfaatan AI yang baik dalam era digital. Zara Sabita Suceng, Panda Joshua Nababan, Unhas TV. Pemirsa, buah pepaya meski dikenal sebagai buah dengan sejuta khasiat, ternyata tak aman untuk dikonsumsi sekelompok orang termasuk ibu hamil. Seperti apa penjelasan ahli gizi? Berikut liputannya. Pepaya adalah buah tropis dan digemari banyak orang karena manfaatnya bagi kesehatan. Namun bagi sekelompok orang, mengonsumsi buah pepaya justru dapat menimbulkan risiko kesehatan. Selain kaya akan serat dan enzim yang baik untuk pencernaan, rupanya pepaya juga memiliki kandungan enzim papain yang bisa memicu reaksi tertentu bagi tubuh. Mereka memiliki reaksi terhadap enzim papain seperti ibu hamil, sangat disarankan untuk menghindari mengonsumsi pepaya mentah. Karena bagi ibu hamil, kandungan papainnya pada pepaya mentah dapat merangsang konstruksi rahim yang beresiko pada keguguran. Termasuk pula bagi mereka yang tengah menderita diare. Menurut dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin, Safrullah Amir, orang yang dalam kondisi diare juga disarankan untuk tidak mengonsumsi pepaya. Lantaran pepaya tinggi akan kandungan serat dan asam yang bila dikonsumsi dapat memperparah diare. Selain itu, bagi penderita batu ginjal juga disarankan untuk tidak mengkonsumsinya. Buah pepaya yang ditenggarai mampu membantu meredakan kram otot, memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Asupan vitamin C yang terlalu banyak dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal kalsium oksalat, serta berpotensi memperbesar ukuran batu sehingga lebih sulit dikeluarkan melalui urin. Secara khususnya untuk buah pepaya ini kan ini memang cenderung tinggi komponen vitamin dan mineralnya, ya khususnya vitamin A, vitamin C dan beberapa jenis antioksidan di sini. Ya, cuma kalau kita lihat umumnya sayur dan buah ini kan juga cukup tinggi seratnya ya. Jadi tentu beberapa kondisi buah pepaya ini perlu dipertimbangkan juga. Misalkan untuk orang-orang yang mengalami diare misalkan, tentu kalau buah pepaya ini diberikan dengan kandungan air yang cukup tinggi dan kemudian juga kandungan serat yang cukup tinggi, maka ini kemudian bisa menyebabkan laju transit makanan di usus itu bisa lebih cepat, dan ini kemudian bisa menyebabkan makanan itu tidak bisa diabsorpsi atau tidak bisa diserap secara optimal ya, meskipun kita konsumsi misalkan dalam jumlah yang cukup, tetapi dalam tingkat atau tataran metabolisme ini tidak bisa diserap dengan baik. Ini kemudian bisa tetap defisit ya kontribusinya untuk pemenuhan gizi tubuh kita ya. Kelompok lainnya yang memiliki risiko saat mengonsumsi buah pepaya adalah mereka yang memiliki masalah jantung dan diabetes. Pepaya mengandung sedikit glikosida cyanogenic yang dapat menghasilkan hidrogen cyanida dalam pencernaan manusia. Meskipun ini tidak berbahaya, tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih dapat memperburuk gejala bagi mereka yang menderita masalah detak jantung tidak beraturan. Begitupun dengan penderita diabetes, agar tidak mengonsumsinya secara berlebihan karena pepaya yang kaya dengan kandungan air juga gula. Safrullah menambahkan, meski buah pepaya memiliki banyak manfaat, namun tetap harus berhati-hati lantaran ada sekelompok orang yang tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebih atau bebas karena resiko kesehatan yang ditimbulkan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.